Oke kawan, balik mana nih ember liar. Kali ini kita akan melakukan pengamatan di tanaman jagung kita, karena saat ini sudah mulai menua jagung-jagungnya, dan ternyata banyak juga hama-hama di sini yang memakan jagungnya. Dari saat kita tanam, sudah banyak sekali hama-hama yang menyerang. Contohnya adalah ulat dan belalang-belalang yang memakan batang atau tunas dari dalam, sehingga tanaman jagung kita tidak banyak yang mengeluarkan bunga. Contohnya kayak begini. Ini disebabkan karena ulat yang memakan tunas sejak kecil, jadi pertumbuhannya saat sudah besar dan mengeluarkan buah jagungnya, tanaman-tanaman ini tidak begitu maksimal karena memang kemungkinan tidak terjadi penyerbukan. Ini contohnya yang ada bunganya pun ternyata bunganya juga enggak begitu maksimal. Biasanya terdapat banyak atau bunganya bermekaran, tapi saat sudah kuncup ternyata bunganya enggak bermekaran, malah terkesan membusuk di ujung-ujung dari bunganya. Karena kemungkinan tidak terjadi penyerbukan, maka isi dari buah jagungnya itu kalau memang terjadi penyerbukan biasanya akan penuh dengan bulir-bulir jagung. Tapi kemungkinan tanaman kita ini, kalaupun ada jagungnya, bulir-bulirnya pun tidak rapat seperti jagung kebanyakan. Dan setelah tumbuh dan membesar,
Tanaman jagung kita ini tak luput dari serangan hama, yaitu belalang. Karena kita tidak menyemprot pestisida, maka belalang-belalang yang ada di sekitar tanaman jagung ini mulai menyerang. Akibatnya lembaran-lembaran pada daun-daunnya pun robek-robek kayak begini. Ada pula ulat dari kupu-kupu. Biasanya di sekitar sini nggak begitu banyak kupu-kupu, dan setelah kita tanami jagung, hampir setiap pagi atau sore hari banyak kupu-kupu yang hinggap dan meletakkan telur-telurnya. Dan beberapa waktu kemudian telur itu akan menetas dan menjadi ulat yang menjadi hama saat tanaman masih muda. Dan setelah muncul calon-calon buahnya atau tempat bertumbuhnya jagung ini, butiran-butiran jagung, ternyata saat akan menua tak luput lagi dari serangan hama. Kalau kayak begini, entah ini hama apa, karena saat kita kesini ternyata buah jagungnya sudah kayak begini, kayak dimakan hewan pengerat. Tapi entah ini dari serangan apa, kita nggak tahu, karena kita nggak menemukan jejak binatang juga di sini. Kayak begini contoh pengupasannya. Entah ini dari burung paruh bengkok atau hewan pengerat lainnya, atau bisa juga dari tupai yang ada di sekitar sini. Ternyata pohonnya pun sampai tumbang. Kemungkinan kalau burung paruh bengkok, contohnya betet atau lovebird, kemungkinan enggak,
karena di sini kita menemukan batangnya sampai roboh begini, patah. Kemungkinan hewannya cukup besar untuk dapat merobohkan tanamannya. Karena di sini di sekitar pohon-pohon bambu dan masih rindang semua. Kemungkinan karena nggak ada buah-buahan, maka tupai-tupai di sekitar sini terpaksa memakan jagung, karena di sini nggak ada pohon buah-buahan atau pohon yang sedang berbuah. Sebelumnya cuma terdapat 1 atau 2 aja yang diserang atau dimakan. Setelah tahu rasanya, kemudian mengajak teman-temannya untuk memakan ini. Karena yang di sebelah sana jauh itu enggak sampai pohonnya tumbang kayak begini, tapi di sekitar sini banyak sekali yang tumbang dan sampai ke tanah, yang terdapat jagungnya sampai ke tanah. Kemungkinan hewannya cukup besar untuk dapat merobohkan atau menumbangkan tanamannya. Kalau kawan-kawan ada yang tahu tupai suka makan jagung atau enggak, tolong di komen. Ya, sekian dulu, kayaknya sudah mau hujan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.